Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raifanza Pratama dengan NIM 22202021138, kelas PAI E. Saya akan menjelaskan makalah saya tentang Renaissance dan humanisme sebagai awal perkembangan filsafat modern serta relasinya dengan ilmu pengetahuan. Renaissance berarti lahir kembali. Renaissance adalah istilah dari bahasa Prancis. Dalam bahasa Latin, renaissance berarti lahir kembali. Rebirth. Istilah ini biasanya digunakan oleh sejarawan untuk menunjuk berbagai periode kebangkitan intelektual, khususnya yang terjadi di Eropa, dan lebih khusus lagi di Italia. Pengertian realnya adalah manusia mulai memiliki kesadaran baru yang mengedepankan nilai dan keluhuran manusia. Menurut Jules Michelet, Renaissance ialah periode penemuan manusia dan dunia. Dialah yang mula-mula menyatakan bahwa Renaissance lebih dari sekedar kebangkitan peradaban yang merupakan permulaan kebangkitan dunia modern. Latar belakang timbulnya Renaissance. Yang pertama yaitu kondisi sosial, yang kedua kondisi budaya, yang ketiga kondisi politik, dan yang keempat kondisi ekonomi. Faktor penting yang mempengaruhi kelahiran Renaissance yaitu 1. Implikasi yang sangat signifikan yang ditimbulkan oleh gerakan keilmuan dan filsafat. Gerakan tersebut lahir sebagai hasil dari penerjemahan ilmu-ilmu Islam ke dalam bahasa Latin selama 2 abad, yaitu abad 13 dan 14. Bahkan sebelumnya telah terjadi penerjemahan kitab-kitab Arab di bidang filsafat dan ilmu kepengetahuan. Hal itu dilakukan setelah Barat sadar bahwa Arab memiliki kunci-kunci khazanah turas klasik Yunani. 2. Pasca penaklukan Konstantinopel oleh Turki Utsmani, terjadi migrasi para pendeta oleh Turki, Italia, dan negara-negara Eropa lainnya. Para sarjana tersebut menjadi pioneer bab pengembangan ilmu di Eropa. Mereka secara bahu-membahu menghidupkan tugas klasik Yunani di Florencia dengan membawa teks-teks dan manuskrip yang belum dikenal sebelumnya. 3. Pendirian berbagai lembaga ilmiah yang mengajarkan beragam ilmu. Tokoh-tokoh pada zaman Renaissance. 1. Nicolaus Copernicus 1473 sampai 1543. Ia sering disebut sebagai founder of astronomy. Ia mengembangkan teori bahwa matahari adalah pusat jagat raya dan bumi mempunyai 2 macam gerak, yaitu perputaran sehari-hari pada porosnya dan perputaran tahunan mengitari matahari. Teori itu disebut heliocentrik, menggeser teori Ptolemaic. Ini adalah perkembangan besar, tetapi yang lebih penting adalah metode mencakup penelitian terhadap benda-benda langit dan kalkulasi matematik dari pergerakan benda-benda tersebut. Galileo Galilei 1564 sampai 1642. Galileo Galilei adalah salah satu seorang penemu terbesar di bidang ilmu pengetahuan. Ia menemukan bahwa sebuah peluru yang ditembakkan membuat suatu gerak parabola, bukan gerak horizontal yang kemudian berubah menjadi gerak vertikal. Ia menerima pandangan bahwa matahari adalah pusat jagat raya. Dengan teleskopnya, ia mengamati jagat raya dan menemukan bahwa bintang terdiri dari bintang-bintang yang banyak sekali jumlahnya dan masing-masing berdiri sendiri. Selain itu, ia juga berhasil mengamati bentuk Venus dan menemukan beberapa satelit Jupiter. 3. Francis Bacon 1561 sampai 1626. Tetapi lebih dahulu harus membersihkan pikiran dari prasangka yang ia namakan Francis Bacon adalah seorang filosof dan politikus Inggris. Ia belajar di Cambridge University. Ia berpendapat bahwa pengakuan tentang pengetahuan pada zaman dahulu kebanyakan salah, tetapi ia percaya bahwa orang yang dapat mengungkapkan kebenaran dengan metode tetapi lebih dahulu harus membersihkan pikiran dari prasangka yang ia namakan idols, arca. Bacon telah memberi kita pertanyaan yang klasik tentang kesalahan-kesalahan berpikir dalam Idols of the Mind. Sejarah Renaissance. Humanisme telah mulai digunakan dalam masyarakat di era 1400 sampai 1650 Masehi.
Meski begitu, istilah humanisme pertama kali tercatat digunakan pada lingkup akademis oleh praktisi pendidikan Friedrich Immanuel Niethammer di tahun 1808. Ia memperkenalkan istilah humanisme sebagai mata pelajaran bagi sekolah tingkat menengah. Pada tahun 1836, kata humanis kemudian diadaptasi menjadi bahasa Inggris. Humanisme mengalami kebangkitan setelah ahli sejarah di banyak negara, terutama di Italia. Dengan berkembangnya penggunaan istilah humanisme, kata ini kemudian menjadi pusat kajian filsafat yang dilakukan berbagai pemikir filsafat dari Jerman sebagai penganut aliran filsafat Hegelian, Arnold Ruck, dan Karl Marx. Ada 4 aliran mengklaim sebagai bagian dari humanisme, yaitu liberalisme barat, marxisme, eksistensialisme agama, humanisme Renaissance. Gerakan humanisme Renaissance berhutang besar pada munculnya beberapa perpustakaan besar dan aktivitas para kolektor naskah-naskah sastra Yunani kuno dan Latin pada paruh kedua abad ke-15. Beberapa perpustakaan ternama seperti Perpustakaan Vatikan, Perpustakaan Venesia, Perpustakaan de Medici di Florence. Sikap gereja terhadap humanisme Renaissance. Gereja adalah sebuah organisasi atau sebuah lembaga konservatif, sehingga gereja tidak menerima sesuatu yang baru apapun itu bentuk.